Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Al-faslu tsalits fi hikayatil wari'in min a'immatis salaf wal khalaf. An Zaid bin Arqam qala kana li Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu an mamlukun yughillu alayhi fa atahu laylatan bi ta'amin fatanawala minhu lugmah faqala lahul mamluk ma laka kunta tas'aluni kulla laylah wa lam tas'alni laylah qala hamalani ala dhalika alju' min ayna ji'ta bihadha qala marartu biqaumin fil jahiliyah faragaitu lahum fawa'aduni falamma an kana al-yawm marartu bihim فإذا أرسل لهم فأعطوني إن كنت أن تهلكني فأدخل يده في حلقه فجعل يتغيأ وجعل لا تخرج فقيل له إن هذه لا تخرج إلا بالماء فدعا بطست من الماء فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتغيأ حتى رمى بها فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة قال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bih fa khashitu ayyam buta syai'un min jasadi min hadhihi al-lugmah wa zada fil ihya annahu qala ba'dahu Allahumma inni astaghfiruka wa a'tadhiru ilaik mimma hamalatil aruq wa khalatatil am'a wa annahu sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika faqala awama alimtum anna as-siddiq la yadkhul jawfahu illa tayyibun wallahu a'lam. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati segenap orang tua kita bersama, wabil khusus Sayyidi Al-Habib Muadi bin Zain Ba'bud wal Habib Muhammad bin Ali bin Zain Ba'bud wal Habib Husain Al-Haddar wal Habib Hamid Al-Idrus dan segenap para habaib, para syiban, para syabab yang sama-sama kita muliakan. Tidak lupa juga kepada sahibul manzil pada kali ini. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan rutinitas setiap habis Jumat, yaitu
hadir majelis Ba'alawi dengan harapan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali mendapatkan barokah umur, sehat walafiat, qabul hajah dunyawiyah wal ukhawiyah, dijauhkan dari semua bala dan musibah, dan tambahan doa dari Sayyidil Amal Habib Husin Al-Haddar yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh. Dan yang terakhir, kita meminta kepada Allah kita tidak keluar dari majelis ini kecuali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Fasal yang ketiga menjelaskan tentang kisah-kisah orang-orang yang wara dari para salafun salih terdahulu, baik dari para salaf maupun khalaf. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, beliau pernah berkata, pernah bercerita, dahulu kala itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki satu budak yang bekerja. Tiap harinya dia mempunyai penghasilan, dan yang namanya budak itu kalau memiliki penghasilan sesuai yang dikatakan al-abdu wa ma malak li sayyidih, budak dan apa yang dimiliki oleh budak adalah milik tuannya. Makanya ini yang namanya budaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bekerja tiap harinya. Nah, pernah suatu saat pada suatu hari si budak ini, pada suatu malam si budak ini bawa makanan, dalam riwayat bawa susu. Akhirnya diambil sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dimakan. Kemudian si budak mengatakan seperti ini, wahai tuanku, kenapa kamu ini selalu selalu meminta kepadaku makanan setiap malam, bertanya kepadaku tentang makanan yang aku bawa setiap harinya, tapi malam ini engkau tidak bertanya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, iya, aku tuh tidak bertanya karena aku lapar waktu itu. Keseringannya setiap beliau dibawakan makan sama si budak, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak nanya karena beliau mengatakan faktor aku tidak nanya karena aku lapar. Kemudian beliau nanya sekarang, dari mana kamu dapat makanan ini? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya si budak ini cerita, iya wahai tuanku, dulu waktu aku masih masa-masa jahiliyah, masa-masa mungkin ini bisa dikatakan masih belum jadi orang Islam, mungkin budak ini, aku dulu pernah jadi dukun, pernah jampe orang lah. Kemudian aku ya ketemu sama orang-orang yang inilah, dijampe sama saya, sama habis itu yang namanya si budak, si orang yang pasiennya ini, para pasiennya ini tidak ngasih, cuman ngasih janji, nanti ya kalau punya nanti anak kasih, siap. Lah ternyata hari ini nih anak ketemu dengan para pasien ini, ya aku bertemu dengan mereka, ternyata mereka ini ada acara pesta perkawinan. Kemudian aku dikasih makanan ini, Sayyidina Abu Bakar sudah makan sudah beliau. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaget. Saking kagetnya beliau mengatakan, waduh, kamu ini hampir saja bikin aku celaka. Akhirnya beliau memasukkan tangannya ke tenggorokannya, beliau masukkan itu, tujuannya untuk memuntahkan isi makanan itu tadi. Mau dimuntahkan tidak keluar. Akhirnya si budak ini mengatakan, wahai tuanku, tidak bakal keluar gitu ya, kecuali kamu itu minum air yang banyak. Yus, ambilin air 1 ember.
Ya enggak tahu ya satu ember apa bukan, kalau di sini bak. Diminumin air, akhirnya minum sampai muntah. Ketika dimuntahkan, yang namanya si budak ini mengatakan, ya Allah, sungguh luar biasa kamu wahai Tuanku. Apakah gara-gara ini kamu sampai memuntahkan makanan yang sudah masuk ke dalam perutmu? Beliau mengatakan, walaupun andaikan makanan tersebut tidak bakal keluar kecuali dengan nafasku, aku akan keluarkannya. Walaupun aku anggapannya meninggal dunia karena sebab mengeluarkan makanan ini, tidak apa-apa, kata beliau. Kenapa? Karena aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW, setiap jasad, setiap daging yang tumbuh dari suatu yang haram, maka nerakalah yang pantas buat dia. Makanya aku takut, khawatir jasadku, tubuhku ini ada sesuatu kemasukan, ada sesuatu yang haram yang masuk ke tubuhku ini. Dalam kitab Ihya ditambahkan, setelah kejadian ini beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku meminta ampun, memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Aku minta maaf kepada Engkau ya Allah atas semua hal yang terjadi, atas makanan yang mungkin sebagiannya sudah masuk dan masuk ke perutku ya Allah. Sampai kenapa kok seperti ini? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah dikisahkan, pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW di kalangan para sahabat, wahai para sahabat, tidaklah kamu tahu bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini tidak akan masuk ke perutnya kecuali suatu yang halal, suatu yang betul-betul baik. Ini sesuai dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi anggapannya beliau itu, kenapa? Kan anggapannya halal, tapi anggapannya khawatirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu khawatir itu merupakan upah dari si budak ketika menjadi dukun itu tadi. Nah, jadi seperti itu. Ini suatu kisah yang mungkin inspirasi buat kita bersama tentang waroknya mereka para salafun soleh terdahulu. Yang sempat Al-Fakir dengar, ada ya salah satu masyayikh itu, beliau itu salah satu habaib, beliau itu menyuruh santrinya, ente beli nana pentol ya di depan suatu pondok. Itu pentol itu, orang yang jual pentol itu hafal Quran itu, coba bayangkan itu. Akhirnya ya Habib, ternyata yang namanya si santri ini belinya tidak di situ, belinya di tempat yang lain. Pentol ini dikasih ke anaknya sama si Habib nih, sama si Ustadz ini. Dikasih ke anaknya, ditanya sama si santri, kamu beli di mana pentol? Sudah dimakan sudah sama anaknya. Beli di mana pentol? Beli di tempat lain Ustaz. Loh, kan sama anak suruh beli depan pondok itu. Ya tidak beli itu. Ngamuk beliau. Itu yang jualan itu hafal Quran itu. Akhirnya dipanggil yang sini tih. Di yang namanya tangan itu dimasukin ke mulutnya, ya apa caranya muntah itu. Saking hati-hatinya biar tidak masuk ke perut kecuali yang halal. Kalau kita gaspol, los gak rewel, semuanya masuk. Ya seperti itu. Mereka salafun soleh terdahulu seperti itu, betul-betul menjaga. Jangankan itu, masih banyak perihal tentang waroknya mereka para salafun soleh terdahulu. Termasuk diantaranya yang sempat disebutkan oleh Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, dan beliau termasuk panutan kita dalam segi warok. Beliau itu kalau ke Sampang, Sayyidil Am Al-Habib Alwi Ba'bud itu, beliau bercerita Al-Habib Taufik ini kalau ke Sampang tidak mau makan kayak bebek, tidak mau, makannya pasti rujak gitu. Anggapannya yang betul-betul jelas-jelas halal gitu. Khawatir sembelihannya tidak sah lah dan segala macamnya. Itu seperti itu. Dan ada salah satu juga kisah
ya menjadi panutan lah, bisa menjadi contoh buat kita yang disebutkan oleh Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dalam kajian beliau di suatu tempat. Beliau pernah menceritakan tentang kisah waroknya Sayyidina Imam Abi Hanifah. Beliau waktu itu menjelaskan tentang ketika ada salah satu orang bertanya kepada beliau, apa hukumnya minjam ke bank? Akhirnya beliau jawab, setiap pinjam meminjam yang ada unsur mengambil manfaat itu hukumnya haram. Dan beliau bercerita, ini disebutkan dalam kitab Tanbihul Murtaqin, Al-Faqih nemu di kitab Tanbihul Murtaqin. Pernah suatu saat Al-Imam Abu Hanifah ini berangkat dari rumahnya ke seseorang yang berhutang kepada beliau. Tujuannya beliau untuk menagih hutang. Ketika sudah nyampe depan rumahnya, depan rumahnya ini si orang yang berhutang kepada beliau ini ada pohon. Ada pohon yang sangat besar, ya, depan rumahnya. Tapi beliau itu tidak mau berteduh di bawah pohon itu. Akhirnya ditanyakan sama beliau, ditanya beliau ini, kenapa antum tidak mau berteduh di bawah pohon? Beliau menjelaskan, la innali ala sahibiha dainan wa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba kama warada dzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan berteduh di bawah pohon ini, padahal panas waktu itu. Beliau tidak mau ya berteduh, bernaung di bawah pohon itu. Beliau mengatakan, aku tidak mau karena orang yang punya pohon ini berhutang padaku. Sedangkan ada riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap hutang piutang yang ada unsur mengambil manfaat itu adalah riba. Saking hati-hatinya beliau. Kalau kita kan enggak. Ada orang hutang sama kita, ditagih ke rumahnya, bukan kita duduk di depan, masuk ke dalam rumahnya sudah ngatep, minum kopi, minum teh dan segala macamnya ya. Allah, ya. Dan masih banyak lagi tentang kisah-kisah mereka para salafun saleh terdahulu ya, yang memberikan contoh bagaimana waroknya mereka ya, bagaimana kehati-hatian mereka dalam keseharian mereka. Termasuk terakhir disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di sini pernah ada salah satu orang membeli sesuatu dari orang lain, ya bisa kita katakan bolpen lah atau apa. Setelah dibeli, kemudian mungkin si seseorang ini bertemu dengan orang lain, beli bolpen dari mana? Dari fulan. Oh iya, itu belinya sama saya pada hari Jumat. Akhirnya yang namanya orang-orang soleh ini yang beli itu balik lagi ke orang yang menjual, dibalikkan itu. Kenapa? Khawatir kamu ini membelinya pada azan di hari Jumat, sedangkan muamalah jual beli pada azan di hari Jumat, ya azan kedua itu hukumnya haram. Haram tapi ma'as-sihah, haram tapi sah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi kisah ya yang bermanfaat, yang bisa kita contoh, yang bisa kita amalkan di keseharian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anna